Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi sama saya Winner di channel panutanku. Nah, kita akan membuka section baru di channel panutanku dengan nama Kupas Teknologi. Kita singkat Kutek supaya lebih catchy aja ya. Nah, pada pembahasan Kutek kali ini kita akan coba bahas mengenai Udu. Seperti apa Udu bisa menjadi salah satu teknologi yang kita gunakan untuk kebutuhan bisnis atau perusahaan kita gitu ya. Jadi sejarah singkat dari Udu ini sebenarnya dimulai di tahun 2002-2003 ya. Jadi dari salah seorang developer atau programmer ya dari Belgia. Dia menciptakan satu produk ERP yang cukup lebih bisa di customize, dalam artian di tahun-tahun tersebut banyak SAP atau sistem-sistem ERP lainnya yang cukup besar. Jadi dia mencoba untuk membuat software akuntansi yang lebih sederhana. Sebelumnya bernama Tiny ERP. Jadi yang akan disegmentasikan ke UKM-UKM yang ada di negara Belgia. Jadi Fabian ini salah satu volunteer atau sebagai pembuat awal ya dari sistem Udu. Nah, kemudian berkembangnya Tiny ERP, mereka melakukan terobosan-terobosan untuk berganti nama menjadi Open ERP, di mana sudah ada beberapa modul tambahan yang sudah di develop oleh tim dari si Fabian sendiri, di mana yang sebelumnya hanya fokus ke akuntansi. Di tahun 2005 ke 2010 mereka berkembang membuat modul-modul baru membantu perusahaan-perusahaan dengan tambahan-tambahan atau extension modul yang mereka provide dari Open ERP sendiri. Nah, kemudian di tahun 2014, sekitar kurang lebih 4 tahun, mereka melakukan rebranding kembali dengan nama Udu yang sekarang kita kenal cukup populer ya, terutama di Indonesia. Akhir-akhir ini sudah banyak semacam iklan-iklan yang tentunya sesuai dengan moto mereka untuk mensupport bisnis-bisnis UMKM yang ada di Indonesia. Jadi di tahun 2014 mereka melakukan terobosan-terobosan di Udu yang tentunya lebih lengkap dari ERP yang sebelumnya di Open ERP. Jadi mereka lebih ke pembuatan customization dari produk yang mereka tawarkan lebih lengkap gitulah ya. Jadi ada aplikasi CRM yang lebih komplit, sudah juga ada including e-commerce sistemnya ya, sampai ke HR modul juga mereka sudah membuatnya di versi awal di 2014, sehingga karena cukup digemari hingga saat ini sudah dibuat beberapa penggunaan untuk kebutuhan perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Jadi modulnya semakin lama semakin berkembang dan semakin lengkap sesuai dengan industri yang saat ini berjalan. Jadi Udu hari ini cukup panjang life cycle-nya ya, mulai dari tahun 2002-2003 hingga menjadi Udu yang sekarang yang kita kenal dengan sangat modulnya sangat lengkap. Jadi ini membuktikan bahwa Udu salah satu software bisnis yang tidak perlu customernya membayar dengan harga yang mahal, karena kita tahu di luaran sana ERP sistem yang dengan skala besar itu sangat mahal, sehingga perusahaan-perusahaan menengah ke bawah agak kesulitan untuk implementasi. Jadi dengan adanya kehadiran Udu di bisnis itu membuat teman-teman pengusaha atau pemilik perusahaan bisa mengimplementasikan ERP atau semacam sistem yang support bisnis dari teman-teman sekalian gitu ya. Jadi itu sejarah singkat apa itu Udu.
Nah, nanti di section Kutek kali ini kita akan coba bahas wudu dengan modul-modul lain yang nantinya bisa membantu teman-teman untuk mengenal lebih dekat, atau kita sama-sama belajar juga ya seperti apa wudu itu, modul-modulnya. Kemudian nanti mungkin kita akan share case by case yang bisa membantu teman-teman untuk menggunakan wudu di kesehariannya di dalam bisnisnya. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kita akan bahas beberapa teknologi di section Kutek berikutnya. Jangan lupa subscribe dan dukung dengan komen juga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai wudu yang kita akan bahas di section Kutek ini. Terima kasih teman-teman, salam dari channel Panutanku. See you on the next video.